Menjelang bergulirnya pertandingan tersebut, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic masih optimistis timnya bisa finish di posisi 4 besar dalam klasemen akhir nanti. Dari sudut pandang kami, masih ada 7 pertandingan tersisa, ujar Ivankovic pasca timnya menelan kekalahan dari Australia. Tentunya tujuan kami tetap berada di posisi 4 besar grup dan bisa melaju ke putaran kualifikasi berikutnya, agar harapan kami tetap ada untuk lolos ke Piala Dunia. Bahkan juru taktik berusia 70 tahun tersebut menyatakan bahwa laga berikutnya kontra timnas Indonesia merupakan awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Nah, dari sudut pandang kami, pertandingan berikutnya melawan Indonesia adalah awal dari pertarungan sesungguhnya, ucapnya. Advertisement. Senyum sempurna dalam 5 menit. VNR ini 300 kali lebih baik dari rahang palsu. Advertisement. VNR ini 300 kali lebih baik dari rahang palsu. Dan harganya 1 sen. Advertisement. Cara menghilangkan papiloma secara alamiah. Kami tutup gudang. VNR, diskon gila 90%. VNR ini 300 kali lebih baik dari gigi palsu. Dan ini juga merupakan saatnya kami harus berusaha lebih keras untuk mencapai hasil yang positif. Akan tetapi, dengan kondisi saat ini, media Cina 163.com merasa pernyataan Ivankovic tersebut justru bisa menjadi bumerang. Jika kalah dari tim Indonesia di kandang sendiri dan mengalami 4 kekalahan beruntun, kemungkinan tim nasional sepak bola mengucapkan selamat tinggal lebih awal pada Piala Dunia 2026, tulis laporan 163.com. Oleh karena itu, awal pertempuran yang dikatakan Ivankovic mungkin juga bisa merupakan sebagai akhir pertempuran. Apabila tidak bisa mengalahkan tim Indonesia, Ivankovic kemungkinan besar akan dipecat. Timnas Indonesia terpaksa harus berbagi poin saat melawan Bahrain dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, 10 Oktober 2024 kemarin. Hasil pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain yang berakhir dengan kedudukan 2-2 menuai sejumlah kontroversi dari kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Pasalnya, Bahrain mampu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-99 usai Ahmed Alkaf tak kunjung menyudahi pertandingan yang sejatinya berakhir pada menit ke-66. Kontroversi kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf pun turut disorot dalam pertandingan tersebut hingga membuat kekecewaan mendalam bagi pecinta sepak bola tanah air. Tak hanya itu, kontroversi dari Ahmed Alkaf turut disorot dan menjadi pemberitaan media Singapura. Dilansir dari Antara, Channel News Asia, CNA, dari Singapura turut menyoroti kontroversi wasit asal Oman yakni Ahmed Alkaf. Bahkan, CNA tak tanggung-tanggung memuat pemberitaan terkait kemenangan timnas Indonesia yang dirampok oleh sang wasit. Dalam berita berjudul, God Robert, Outrage in Indonesia over late equalizer denying country historic World Cup qualifiers win. CNA menyebut kemenangan Indonesia telah dirampok. Ujar pemberitaan tersebut dikutip dari Antara, Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024. CNA menilai wasit tidak menyelesaikan pertandingan sesuai dengan waktu tambahan yang diberikan. Alhasil gol penyeimbang Bahrain tercipta usai tambahan waktu pertandingan molor hingga 3 menit dari yang seharusnya. Keputusan itu, menurut CNA, membuat Bahrain dapat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sehingga menggagalkan kemenangan Indonesia. Padahal, pertandingan kemarin bisa menjadi kemenangan perdana Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Wasit juga segera menyudahi pertandingan begitu Indonesia memulai pertandingan, tanpa menggunakan jeda sedetik pun, sehingga menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari dalam negeri Indonesia, tulis pemberitaan itu. Pada berita tersebut terdapat kutipan anggota Exco PSSI,
Arya Sinulinga yang berjanji untuk melayangkan surat protes kepada AFC CNA juga mengutipkan kalimat pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam konferensi setelah pertandingan yang mengkritik kinerja wasit pada pertandingan tersebut. Negara-negara langganan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea, hingga Meksiko semuanya mengomentari laga antara Bahrain versus timnas Indonesia. Menurut mereka, ada sesuatu yang tidak beres dalam laga itu sehingga timnas Indonesia gagal meraih kemenangan yang sebetulnya sudah di depan mata. Seperti diketahui, timnas Indonesia hampir saja membawa pulang poin penuh dari markas Bahrain dalam lanjutan babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk membawa timnas Indonesia unggul atas tuan rumah Bahrain bahkan sampai babak tambahan waktu. Namun, keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf ditambah dengan gol penyama kedudukan oleh Mohamed Marhon membuat timnas Indonesia terpaksa hanya bawa 1 poin dari Bahrain. Peluang timnas Indonesia untuk mengamankan posisi runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada akhirnya menemui kegagalan. Padahal dalam 2 laga sebelumnya, pasukan Shin Tae-yong tampil cukup gemilang ketika menahan imbang negara favorit macam Arab Saudi dan Australia. Akan tetapi, laga yang seharusnya bisa dimenangkan oleh timnas Indonesia justru buyar ketika faktor eksternal menjadi penentu hasil imbang lawan Bahrain. Dalam hal ini, faktor eksternal yang dimaksud ialah kontroversi dari keputusan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap sangat merugikan timnas Indonesia. Sontak saja, kontroversi dari pertandingan tersebut mendapat sorotan seluruh dunia lantaran laga kali ini hampir disiarkan ke berbagai penjuru benua. Sebenarnya bukan hanya tambahan waktu saja yang menjadi sorotan, namun sederet keputusan wasit dinilai cukup merugikan bagi timnas Indonesia. Tak pelak, bukan cuma supporter timnas Indonesia saja, tapi banyak warganet dari seluruh dunia turut geram dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf. Hal ini lantas mendapat atensi dari negara-negara kontestan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, hingga Meksiko yang ikut menonton laga itu. Dimulai dari supporter tim Belanda, mereka pun tak habis pikir ketika wasit belum kunjung meniupkan peluit meskipun waktu seharusnya telah berakhir. Wasit sangat meragukan karena membiarkan pertandingan sampai menit 90+11, gol di menit 99. Padahal tidak terjadi sesuatu yang mendesak dalam hal membuang waktu. Seharusnya wasit meniup peluit di menit 96, itu wasit gila. Ujar fans Belanda @Monaco_fan. Sementara itu, fans asal Jepang juga memprotes keras keputusan wasit yang merugikan timnas Indonesia. Ia pun mencontohkan bahwa tim Samurai Biru pernah berada di situasi serupa. Untuk fans Indonesia dari Jepang, kami juga telah menerima keputusan serupa dari negara-negara Timur Tengah selama bertahun-tahun. Anda harus terbiasa dengan perlakuan buruk yang dilakukan wasit. Saat Anda berhadapan dengan mereka, Anda akan menjadi lebih kuat. Sebagai fans Jepang, saya berharap perkembangan sepak bola Indonesia, imbuh fans Jepang di John Victor. Di lain sisi, penggemar dari Korea Selatan menilai jika timnas Indonesia seharusnya bisa meroket ke posisi runner-up apabila skuad STY mendapat perlakuan adil dari wasit. Saya tidak bisa berkata-kata. Maaf Indonesia, Anda benar-benar layak menang tapi apa boleh buat. Hal itu, ketidakadilan wasit, terjadi sekarang, kata supporter Korea Steal 8540. Lain halnya dengan supporter Meksiko. Mereka sampai melontarkan kalimat sarkastik dengan mengatakan jika wasit masih tidak akan mengakhiri laga apabila Bahrain belum juga menyamakan kedudukan. Kalau mereka, Bahrain, tak mencetak gol, mungkin pertandingan akan diperpanjang hingga 2026. Seharusnya Indonesia menang, tapi saya tahu trik negara-negara Timur Tengah dalam olahraga. Pada laga berikutnya, Indonesia harus menang melawan Cina,
tulis supporter Meksiko Ramon Julian. Atas hasil imbang tersebut, Timnas Indonesia terpaksa merelakan posisi runner-up dan kini merosot ke urutan kelima dari 6 kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.